Pelan-pelan, weh. Pelan-pelan, Mas. Kayak ketemu dik. Siap kelihatannya penyihirnya kayaknya lo. Saya tahu kok. Siapa lagi lo? Sejelas-jelas kok. Bukan masalah ini penyihirnya lah, Mas lah. Ini fix penyihir. Bukan suruh kumpul langsung merasa seperti itu. Tekok kayaknya Pak. Sebenarnya gede ini. Kemarasan Mas. Sabar kon, sabar kon. Panggilan apa lagi nih dik? Siapa lagi penyihir lah. Kisah benar sendiri ke. Iya dos masuk. Ayo Mas. Apa kabar manusia? Baik. Benar Tenang. Saya tidak akan menyakiti kalian semuanya. Saya di sini dan akan bermaksud memiliki tujuan yang baik kepada kalian. Oh, kalau tujuannya baik ya. Saya tahu apa yang ada di pikiran kalian semuanya. Pastinya kalian mengira saya ini adalah sesosok makhluk yang jahat yang datang di tempat ini. Siapa jenengan sebenarnya? Saya adalah murid dari sang penyihir agung. Dan kami semua para rombongan penyihir datang untuk membantu mereka makhluk-makhluk yang sedang tertindas. Tetapi cerita tentang penyihir yang pernah kami dengar dan selama ini mereka semua jahat ya Mas. Saya mengetahui kalian. Kalian adalah manusia-manusia yang memiliki tujuan membantu makhluk lain. Saya paham itu. Seperti ini saja. Sekarang sudahlah saatnya yang ditindas itu menunjukkan dirinya bahwasannya dia itu tidak layak untuk ditindas. Ya bagaimana kok tujuannya sama? Kamu menyihir temanku jadi aja kayak gini kok ngomongnya baik. Kita bisa melakukan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan kita, yaitu menghentikan mereka makhluk-makhluk yang menindas makhluk lain. Ya, saya tahu mungkin temanmu ini terkena imbas dari sihir rombongan kami. Tapi tenang saja, kami dengan mudah dan gampangnya untuk mengembalikan teman kalian seperti awal, seperti sedia kala. Ya sudah tolong kembalikan saja ini. Ya, Nyai. kalau memang kau penyihir yang hebat,
Ya lakukan sesuatu lah biar teman kami ini menjadi seperti semula. Tapi tunggu dulu. Sebelum saya melakukan hal itu, karena di sini kita sama-sama memiliki maksud dan tujuan untuk membantu makhluk-makhluk lain yang ditindas dengan begitu kecilnya. Bagaimana jika kita melakukan kerjasama untuk membuat mereka yang ditindas sudah saatnya berada di atas? Saya tidak pernah mengerti siapa yang jenengan bicarakan. Tertindas yang seperti apa? Dari tadi ngomong tertindas. Banyak makhluk yang dikucilkan, banyak makhluk yang dihina karena sebuah kekurangannya, banyak makhluk yang disepelekan karena tidak bisa melakukan sesuatu hal. Dan di sini tugas kami para rombongan penyihir yang dipimpin secara langsung oleh sang penyihir agung itu akan membantu menyelesaikan permasalahan bagi makhluk-makhluk yang sedang tertindas. Dan kalian semua saya sudah mengetahuinya. Kalian di sini selalu membantu makhluk lain menyelesaikan masalahnya. Dan di sini kami juga memiliki tujuan itu. Karena tujuan kita sama. Alangkah baiknya kita melakukan kerjasama agar kita dapat dengan mudah untuk menyelesaikan banyak masalah. Sedangkan di sini kalian memiliki kekuatan yang terbatas. Menawarkan. Ya namanya tawaran kan harus dipikir-pikirkan. Namanya tawaran kan nanti akan beresiko apakah menjadi baik ataupun buruk. Kita kan tidak tahu. Kita baru pertama ketemu, apalagi kau mengenalkan diri saja sudah membuat teman saya seperti ini. Ya. Bagaimana saya bisa percaya? Saya tidak pernah melakukan ini kepada temanmu. Mungkin temanmu ini terkena sihir oleh salah satu dari rombongan kamu yang mengira kalian memiliki niat dan maksud yang buruk. Ya sudah, tolonglah jika memang seperti itu tujuannya baik, kembalikan ya, teman-teman. Kalau memang teman saya ini korban salah sasaran ya dikembalikan. Seperti ini saja akan saya tunjukkan kepada kalian. Saya bisa menyembuhkan temanmu. Dah, nanti kalau saya yang kena sihir. Gun, Mas, hah? Mas, sekarang, kurung suaranya kurang mas, Bos, iya kerung. badangik, Kok priwe? kurung yang ngomong apa ora? Gun? Mas, Ya nyong krungu. kurung mas, Kerungu. alhamdulillah, mas, Priwe Gun. selamat lanjut mas, Kok priwe rasane Gun kan Gun? rekasa bajakin mas, Ini adalah urip kayak kewan banget mas, Ya memang kewan Gun lagi Gun. Bos, matanya lamur mas, kayak ayam temenan mas, Kok orang berumah tane berarti? urut buram mas, Orangnya buram? iya mas, Untung burung picak Gun. Sarumbah Oh, dalamane mari Gun ya. oh sorry betepat mas, Ya sepenting temani full iki pokok arek Gun. isi cuman masih tertulung mas, Apa sih? Ngajak ngomong. aja tadi lah umat dangik, Lah, Kang apa ora terima temen dadi makhluk gua. tempatnya segala mampu karo sambel mas, ilahi. kira-kira lambungnya kumat mas, Ya kamu aja menyong beake ya campur bae wis timbul sapentina mana. ya mencret, eling aduli ki Gun. Kok sampeyan kalau dina mancet Gun? sapentina mencret mas, Gara-gara mangan sega mambu sekang dangik. iya terus,
Astagfirullah. Jerek katane nasi padang Gun, padang iki ngomonge. Ayam-ayam jaluk nasi padang. Mas, kadang ora tempani ora kemutan. Awas ku ngomong ora tempani terus ku. Oke, Gun. Pengowoke. Aduh Mas, Mau balik mereka ono aku bayar. iya Mas mending aja nomor tangi landang itu masuk. Kayak wis tempani, bagiane be tempani ku. Iki Begon, nang misale ya aku ngerti lah Mas Ganang kan sibuk. Aku nang omah anak kandang main. Aduh, kan nang kamar bae. Lu ngising sok gue ngising sembarangan. Nah, lho. omani Kan apa saya apa ngomong. mikir ngising. Ini kan udah bisa bicara. Kok gawang ngene nyong tapi nggak ngising ngomong Gun. Iya Dos, sebentar aja nomor tangi. Ya, ya madang sepangan-pangan ya maksud. Tapi udah juga mampu tuh. Aku Mas pada nyomari kok. Ngapa, Rob? Berikan Mas. Cecakal lagi. Adalah awal yang saya berikan kepada. Saya akan benar-benar mengembalikan temanmu ke setiap kala. Oh, Setelah sah. kau benar-benar Isi ingin kumpul. bekerja sama dan mendatangi perjanjian itu. Ya nanti saya punya keluarga, nanti saya bicara dulu dengan keluarga saya. Kalau memang keluarga saya setuju ya mungkin akan saya nemui jenengan lagi. Bojone priwe Gun? Baiklah, Pun temen bojone neng. Ya saya bleng-bleng, pastikan bleng. jika kalian benar-benar bekerja sama dengan kami pada rombongan penyihir dan dipimpin secara langsung oleh penyihir aku, tidak ada lagi makhluk-makhluk yang tertindas di dunia ini, karena sudahlah saatnya makhluk yang tertindas menunjukkan jati dirinya, siapa sebenarnya dirinya. Baiklah, saya akan pergi terlebih dahulu. Ya. Makasih. Gun. Aduh, alhamdulillah Mas. Ngomong. Kita yang ngomong. Gun di, Gun. Wis pada krungu omongane nyong Mas. Iya iya dik. Gue wujude le. Gun. Dik, kok krungu omongane nyong Dik? Gun. Dik, Loh. alhamdulillah. Gun. Ngomong. Oke, wis aja ndelangsak Gun. Taruh Gun. Ora ditinggal orang, Bojone mrene Mas. Alah, bojone iki ora titip nang nyok sisan. Masuk kok, Mbak. Awas waduh Mas Ganang. Ampleng kok. Gun. Oh, temani sama Gun. Iya Mbak yakin Mas. Aduh, ngenyak kok juga mampu yo. Kadang segala yang mangan orang pun dempak nama ring. Oh walah. Kenangan siki Mbah kamu Mbah. Lampani ayam iki segala wiyan suka mampu. Ya tapi ngomongnya jerek ngaku-ngakune nasi padang enak-enak. Njaluk duit kas mau tuku jerek ki anu gosok Gun njaluk ana angkringan jerek be barang. Aku tajen. Itu nasi padang, luwi segane itu empaknen nggih. Tapi kan sing diutamakan kan game, Mbok. Sega padang. Mangane padangan ora tau mangan wengi-wengi, Mbok. Astagfirullah. Dasare dange tukune ayam masa ayam mangan ayam Gun. Nah, bener, Dos. Sebani nangka karo sambel padang itu. Astagfirullah. Masa iwak ayam mangan ayam. Ayam mangan iwak ayam wah gugun. Oke, Ya. terima nasi bak. Pinter Jos. Gun, jane boros Gun, jadi ning badange gini atau dipatilna karo bibitane dangik priwe Gun? Ayam tua. Najis ya. Lah. Ayam tuh ora pandang tuan nom gong wis slube gembeleng daripada Ini iki. mbok sifatnya si menungsa mbok doi nang ayam. Tahan-tahan kok mimpi pindah kok kepriwe jajal gobrot. Ya, Kenapa dia ya Gun? tergendong tapi ada ngising yang ngomong ya. Terang gue Dos. Ngising sembarangan aku tak balang nama Oke, ringka. Gun. Sarannya Kemarin tangi. cangkemnya kena cangkem badang crot lah. Oh, mumpung udah dia berek ngomong isi. Saru. Lu sih pengen. Ya, itu lu. Asik kita njaluk Kayak teli ya, kayak dedeleng, kayak derasa kena gue telihmu gue. Oh. siki njaluk duit kas ora setek wae temenan. Anu percuma siki nasi padang go dewek ngakune go Ya kan sokun. liane kok sogune sih, anak jatah kok sogun. Suntik tuku temenan iki, Mbah. Itu temenan. Masuk ya Mas kok. Gue butuh gue. Oh, dedem selawase kok. Mana, Mana Gun? Mas Ganang, janjine ngadurusin Mas Ganang sih. Monggo dipersilahkan. Mas Ganang lunga, nek sendek alko ngapan ulah logo kan ora dibentong Isi Melvi. mbok terat utang kemeng.
Itu ada betul. Ayam kayaknya baik gun. Jangan kan tuh turun ngalah. Mas, pembukaan dulu mas, sekalian mas. Hah? Pembukaan sekalian lah. Dulu pembukaan boh. Nong baik mas. Pembukaan assalamualaikum. Sokun dari ngomong. Iya. Tanggung jawab. Apa? Bebah nih nggak boleh sokun apa? Apa sih badannya mari? Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi dan kami dari tim Kasih langkah mundur dari langkah kencote. tim kasih gon. Gun. Langkah mundur langat kencote. Mesti ngomong. Awas kok ngisi kata kempani kon kencot kok. Baik teman-teman, alhamdulillah dengan berangkatnya kita di sore hari ini kita ada sedikit perkembangan mengenai Shogun ya. Kita tidak sengaja bertemu dengan seorang nenek-nenek yang informasinya dia adalah anggota dari penyihir agung, di mana dia itu seperti menawarkan sebuah kerjasama, namun saya tidak tahu tujuannya apa. Jadi saya tidak mengiyakan secara langsung dari apa yang mereka tawarkan. Yang intinya poinnya sebenarnya tujuan kita sama-sama menebar sebuah kebaikan, memberantas kejahatan lah, intinya seperti itu. Kenapa kita tidak kerjasama saja biar semakin kuat? Nah, namun kita tidak tahu kebaikan dan kejahatan seperti apa yang mereka maksud ya. Iya betul. Maka dari berita ini nanti kita akan sampaikan dengan para sahabat yang lainnya. Semoga dengan adanya Shogun bisa bicara ini nanti akan mempermudah komunikasi Shogun dan para teman-teman semua. Angel malam mas. Turu Dia mau turuan. Yang berbocor tangi katus mas. Petang kita meragun. Maning-maning. Jambrok. Larang kok gue kurung ini jabang. Maning-maning tegawan GoPro. Kita jajan baik. Lur, tapi uploadnya seperti biasa jam 18.20. Tapi cuma makanan. Si itu Nini Tarwina. Oh ini Tarwina. Mas, ini Tarwina mas. Assalamualaikum. Manusia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagaimana Nini Tarwina? Hari ini saya memperhatikan Belinta dan ada sedikit perbedaan yang saya lihat. Belinta yang biasanya dia pergi ke hutan sawiara ini seorang diri dan di waktu malam hari, kali ini dia dijemput oleh seorang nenek-nenek dan datang ke hutan ini pada siang hari. Ya, nenek-nenek. Saya rasa bukan. Bukan. Walaupun memang saya melihat dan mengikuti mereka dari jauh, namun saya paham tidak ada sedikit pun tanda-tanda dari nenek-nenek itu bahwasanya menunjukkan dia itu bukan penyihir yang agung. Ini ada sedikit keanehan dari kebiasaan Belinta pergi ke hutan ini yang tadinya dia bepergian pada malam hari, namun sekarang dia pergi siang hari dan dijemput oleh nenek-nenek yang saya tidak tahu nenek-nenek itu siapa. Lah, apa kamu nggak berusaha untuk mengikutinya sampai pergi kemana? Saya berusaha mengikuti mereka, tetapi setelah baru masuk ke dalam hutan sawiara, mereka berdua hilang. Entah kemana saya tidak tahu. Jejaknya pun saya cari, saya tidak menemukan. Tetapi yang saya yakini, saya rasa nenek-nenek itu adalah salah satu warga yang menghuni di hutan sawiara ini. Ya kalau itu sih tidak tahu lah ya yang sebenarnya. Mas, kamu bukan nenek-nenek yang itu mas. Nah, ini sudah. Yang saya herankan, kayak apa neneknya? dia seperti nenek-nenek biasa, terlihat tua dan tidak terlihat sedikit pun bahwasanya dia memiliki kekuatan ataupun kelebihan semacam itu. Apa orang? Apa? Neneknya juga tua. Apa neneknya? Keluarganya mungkin? Keluarganya Belinta? Sudah saya katakan,
setahu saya Valinta itu adalah sebatang kara. Oh iya, Dia hidup seorang diri di gubuk tua. Hanya saja nasibnya mujur, diambil dan dijadikan istri oleh pangeran. Lalu dengan seketika dia hidup bergelimangan harta, menikmati semua yang belum pernah dia nikmati. seperti ini Nyai Tarwina. Ya. Kita jika ingin menyelidiki sebuah masalah, apalagi itu mengenai Valinta yang mencurigai, alangkah baiknya kita akan selidiki dari asal muasal Valinta itu dari keluarga yang mana, bertempat tinggal mana. Saya yakin di tempat tinggal Valinta itu banyak sekali tetangga-tetangga yang mengetahui sejarah dari Valinta. Nah, mohon maaf, emangnya Nyai sendiri menanyakan mengenai Valinta itu kepada siapa? Saya pernah mengutus salah satu prajurit dari kerajaan yang selama dia menjadi prajurit, dia selalu menuruti perintah saya. Dari pengakuan prajurit itu, dia mengucapkan seperti itu, bahwasanya Valinta adalah anak sebatang kara yang hidup di sebuah gubuk dengan segala sesuatu yang kekurangan. Nah, itu kan baru kutipan. Kenapa kita tidak langsung pastikan menuju ke sana langsung saja? Saya akan hantarkan kalian kalau memang kalian ingin mencari tahu tentang asal usul Valinta Seperti di ini, hutan Sikar itu. seperti ini Nyai Tarwina. Sebelum mungkin saya belum mengatakan hal ini. Kenapa saya mau meneliti lebih dalam mengenai si Valinta? Karena yang pertama, di Sawiara ini sedang merasa terteror oleh makhluk gundul menyeramkan. Dia itu sering menculik para warga di Sawiara. Nah, dia jalannya selalu bersama nenek-nenek. Yang saya ingin cari tahu itu apa ya? Si Valinta itu ada kaitannya dengan makhluk gundul itu. Makanya kita akan cari tahu menuju ke asal muasal dari si Valinta itu. Akan saya gali informasinya di wilayah sana. Ya sudah, kalau dengan kalian datang menuju ke desa Sikar ataupun hutan Sikar, tempat di mana Valinta itu dia hidup dulu, saya akan hantarkan. Namun saya tidak bisa menemani kalian sampai kepada lokasi di mana rumah Valinta itu dulu berada. Ya, yang penting tunjukkan jalannya saja. Baiklah. Namun yang saya mau, informasi apapun nanti yang kalian akan dapatkan di sana, tolong beritahu saya. Siap. Saya membutuhkan informasi dari kalian untuk membongkar semua kebohongan-kebohongan dari Valinta. Salam. Salam. Baik teman-teman, ini semakin meruncing dan saya mencurigai bahwasanya si Valinta itu malah semakin kesini kayak makhluk si gundul. Ya. Bersama nenek-nenek tiba-tiba berubah cantik, berubah serem. Cuma informasi dari Pak Lurah sudah mencari si Vrenti. Ketika namanya bukan Vrenti, dilepaskan. Dan sebenarnya ada apa? Di balik ini semua ya teman-teman ya. Makanya saya mau cari tahu asal muasal dari si Valinta. Ayo kok. Iya. Mas, dia melebu ya, Mas.
Assalamualaikum. Mohon maaf Tuan, mengganggu waktunya. Siapa kalian? Perkenalkan. Apakah ini benar? Rumah yang di hadapan saya bekas rumah dari kekasih seorang pangeran yang bernama Felinta. Kau bertanya mengenai Felinta. Benar. Dia yang bertanya. Apa hubungannya kau dengan Felinta? Kebetulan saya dari kerajaan Harupat Kawung diutus untuk mencari tahu mengenai si Felinta. Nah, dari perintah Raja Bunisora. Apakah boleh saya meminta waktu Tuan sebentar untuk saya tanya-tanya mengenai misi latar belakang Felinta? Rumah yang ada di hadapan Anda ini memang benar. Rumah ini adalah bekas dari kediamannya Felinta. Lalu, apa yang ingin kau ketahui dari saya mengenai Felinta? Duduklah Tuan. Mungkin waktunya akan panjang jika saya tanya-tanya. Langkah baiknya sambil duduk saja. Menang tahu Perkenalkan, nama saya Gana. Siapa Tuan? Nama saya Ringkus Njoko. Seperti ini Tuan Ringkus Njoko. Intinya saya ingin bertanya-tanya mengenai sejarah si Felinta. Kenapa si Felinta sekarang menjadi putri di dalam sebuah kerajaan? Yang saya dengar Felinta itu dari golongan ya punten yang nggak mampu. Namun saya lihat rumah sehebat dan semegah ini, apa iya bisa dikatakan kurang mampu? Ya, awalnya memang benar Felinta dan keluarganya berasal dari golongan yang kurang mampu. Akan tetapi atas usaha dan kerja keras dari ayahnya Sirpun yang bekerja di dalam kerajaan Harupat, keluarga mereka menjadi keluarga yang beradab. Tunggu sebentar. Kau mengatakan ayah dari si Felinta itu kerja di kerajaan Harupat. Apa itu Harupat Kawung? Benar sekali. Berarti kan kerajaannya apa? Bunisora. Memang benar Tuan Raja Bunisora dan si Sirpun itu bekerja kepadanya karena kebaikan, ketekunan, ketulusan, dan kerja keras dari ayah Felinta. Tuan Raja sangat percaya dan menyayangi dirinya.
dan diberikanlah sebuah hadiah untuk keluarganya dan menjadi orang kaya. Lalu kenapa berita yang terdengar si Felinta itu justru punten ada yang mengatakan itu dulunya buta apa gimana? Iya benar. Ada yang mengatakan bahwasanya Felinta hidup tidak berkecukupan sehingga dia bekerja sebagai budak Pembantu. ataupun pembantu. Itu pun dia dibayar hanya dengan makan saja. Kere itu maksudnya. Sebenarnya informasi yang mana yang benar, yang sudah kami dengar ini? Apa informasi dari jenengan ataukah informasi yang sebelumnya kami dengar? Mungkin yang diketahui oleh banyak orang di luar dari desa ini. Memang Felinta adalah keluarga dari budak, keluarga dari pembantu. Akan tetapi seluruh warga di desa ini pasti mengetahui karena kebaikan dari Felinta sendiri dan atas kerja keras dari ayahnya, mereka mampu melayakkan kehidupan. Namun sangat disayangkan, setelah beberapa bulan mendapatkan kekayaan itu, entah mengapa dan disebabkan oleh apa, istrinya mengalami sakit dan akhirnya harus mati. Ibunda dari Felinta itu. Benar. Dia piatu dia. Lalu tak berselang lama setelah kematian dari ibunda Felinta, ayahnya menyukai seorang wanita yang sama-sama awalnya juga bekerja di dalam kerajaan, menyukai seorang janda yang memiliki 2 anak. Lalu, akhirnya mereka berdua menikah. Wanita itu bernama Suryati. Suryati. Lalu setelah pernikahan itu, Setelah pernikahan itu, kelihatan mereka hidup nyaman saja, layaknya para warga yang lain. Namun, entah musibah apa yang datang, cobaan apa yang menghampiri keluarga dari Felinta itu. Terdapat geger yang sangat besar mengenai hilangnya permata kerajaan. mata kerajaan Bunisora. Kerajaan Harut. Oh, kerajaan Harupat. Oh. Di situ Tuan Raja Bunisora sampai mengatakan sayembara, di mana bagi siapapun yang mengetahui siapa pelaku dan pencuri permata itu dan membawa kepala dari sang pencuri, akan diberikan sebuah hadiah yang begitu besar. Dia yang begitu besar. Lalu tak disangka pelaku yang mencuri permata Tuan Raja itu adalah ayah dari Felinta.
Dan yang menyerahkannya yang sangat tak terduga itu adalah istrinya sendiri. Istri barunya itu Benar sekali. menyerahkan kepalanya. Menyerahkan kepala berarti istrinya juga yang membunuh ayah dari Velinta. Ya Apa kan? Rondo seorang mau mati. Apa dasar Karena mereka berdua sama-sama awalnya bekerja di dalam kerajaan itu. Mungkin istrinya merasa bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh ayah Velinta itu adalah perbuatan yang buruk. Maka dari itu lebih baik membunuh suaminya dan menyerahkan kepala itu di hadapan Tuan Raja. Lalu setelah meninggalnya Pak ayahnya berarti si Velinta tinggal dengan janda. Benar sekali. Tiri. Apa ya? Velinta tinggal bersama ibu tirinya Suryati. dan juga kedua saudara tirinya. Siapa itu namanya, Tuan? Saudara yang pertama, anak tertua, itu bernama Ayunda. Ayu. Dan saudara yang kedua bernama Fred. Renti. Benar sekali. Teruskan Tuan. Setelah itu kehidupan mereka bagaimana? Saya sudah sangat jarang sekali mengetahui kehidupan Fred karena setelah kepergian ayahnya, di situ dia hidup selalu menyendiri. Dia hidup untuk keluar dari rumah jika memang ada keperluan-keperluan yang penting. Oh, hidup rapat-rapat intinya. Nah, sekarang si Velinta adalah anak yang sangat baik. Velinta adalah anak yang sangat sopan. Dan sampai di suatu waktu kerajaan mengadakan sebuah pesta di mana sang pangeran sedang mencari pendamping hidup. Di malam itu, ketiga anak itu mengikuti pesta yang diselenggarakan oleh sang pangeran. Mungkin karena ketulusan hati dan kebaikan dari Frenti itu, terpilihlah menjadi kekasih sang pangeran. Kebaikan Renti atau Velinta? Frenti, kebaikan dari Velinta. Nah, lalu keberadaan ibu tirinya sama si anak pertama si Ayunda, Frenti sekarang ada di mana? Setelah pernikahan yang dilakukan oleh sang pangeran dengan Velinta, hanya beberapa bulan setelah itu terdapat teror di desa ini. Lalu apa itu? Teror itu dilakukan oleh makhluk yang tidak diketahui dari mana asal usulnya. Namun wajahnya sangat mengerikan dan tidak memiliki rambut, berpakaian hitam. Dia menyerang keluarga dari Velinta
dan membunuh ibu dan anaknya yang bernama Ayunda. Untungnya di sini Frenti bisa kabur dan melarikan diri, yang sampai detik ini tidak bisa diketahui keberadaan. Berarti yang selamat dari kejadian itu hanya dua orang. Si Velinta dan si Frenti. Benar sekali. Cuma bedanya Velinta sekarang di kerajaan, Frenti nggak tahu ada di mana. Setelah kejadian itu, rumah dari Velinta menjadi kosong. Tidak ada penghuni dan tidak pernah terawat. Mungkin hanya sesekali Velinta datang menghampiri tempat tinggalnya. Dan itu hanya sesaat. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Mungkin hanya untuk mengenang masa-masa lalu. Itulah perbuatan baik dari Velinta yang menyelamatkan dirinya dari teror itu, karena dia bisa selamat. Baiklah, terima kasih atas apa yang jenengan beritahu kepada kami. Semoga ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk jenengan. Tapi ngomong-ngomong, makhluk yang meneror itu bentuknya botak, berbaju hitam, mengerikan, seperti berdarah-darah, kuku panjang. Benar sekali. Apa sebutan di sini makhluk itu? Makhluk itu seringkali kami sebagai penjemput aja. Karena di sisi lain keluarga dari Velinta dan Frenti yang menjadi korban banyak sekali makhluk-makhluk yang sedang mengandung yang menjadi tumbalnya, yang menjadi korbannya. Pada saat itu sungguh sangat mengerikan. Tidak ada yang berani keluar dari rumah mereka masing-masing setelah tengah malam itu tiba. Ya, siap. Terima kasih Tuhan. Sekarang masih itu malu. Untuk saat ini dan beberapa waktu ini, makhluk itu sudahlah tidak pernah datang kembali ke desa ini. Maka dari itu, saya selalu berjaga-jaga jika ada makhluk asing seperti kalian yang datang di desa ini. Baiklah Tuhan. Saya sekarang paham. Dan aman-aman saja di sini. Saat ini sudahlah aman. Akan tetapi kami semua harus tetap waspada dan hati-hati. Karena tidak menutup kemungkinan makhluk penjemput ajal itu
datang kembali. Terima kasih Tuan atas informasinya. Semoga di Sigar ini selalu aman, tidak ada musibah-musibah lagi. Itulah yang diharapkan dari seluruh warga Sigar ini. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan lagi kepada saya? Maaf Tuan, di sini yang ada makanan, tanaman-tanaman. Jika kalian sudah tidak memiliki urusan lagi, alangkah baik kalian pergi dari tempat ini. Baik. Dan berhati-hatilah. Dan jika kalian bertemu dengan makhluk penjemput ajal itu, jangan sesekali kalian mengikutinya dari belakang, karena yang ditakutkan adalah kalian akan terkena sihir dan diubah menjadi hewan. Apakah di sini ada yang pernah terkena sihir itu? Banyak warga yang sampai detik ini tidak kembali dan mati karena terkena sihir itu. Dan juga masih ada beberapa warga yang masuk. Siapa? Astagfirullahaladzim. Silakan kalian pergi meninggalkan tempat ini. Ternyata ayahnya bekerja di kerajaan. Intinya tadi informasinya ini. Ayah Felinta dulu kerja di dalam kerajaan Bunisora. Menjadi mungkin karyawan terbaik lah ya. Sampai akhirnya dikasih bonus, akhirnya hiduplah menjadi orang yang berada. Namun setelah mereka memiliki apa yang diinginkan, tiba-tiba ibunya si Felinta, ibu kandungnya itu sakit, lalu meninggal, dan si ayahnya Felinta itu menikah lagi dengan salah satu karyawan juga yang ada di kerajaan Bunisora. Ya, sehingga terkena kasus. Terus setelah itu terkena kasus, hilangnya permata kerajaan Bunisora. ya, yang mungkin itu permata kesayangan atau berharga sekali lah sama Raja itu. Sampai akhirnya memberikan sayembara, siapapun yang menemukan pencuri itu dan membawa kepalanya akan dikasih hadiah. Malah justru Istrinya yang tergiur. istri keduanya, si janda itu, janda Ibu tirinya Felinta berarti. Nah, itu memberikan kepala, dan akhirnya Felinta hidup berempat ya. Empat sama Ibu tiri, saudara anaknya tiri yang Ayunda sama si Frenti sama Felinta. Nah, nama Frenti itu Dan setelah tidak lama kemudian si Felinta nasibnya baik menjadi istri seorang pangeran. Si ibundanya meninggal karena teror makhluk gundul. Dan Frenti satu-satunya yang selamat lalu kabur entah kemana. Lah, jika kita sanggup pautkan, nama Frenti kan yang sedang dicari di Sawiara, dan di sini muncul. berarti kan ada kaitannya. Iya. Tuh. Nah,
makhluk gundul memang meneror di sini dulu sebelum masuk ke Sawiara. Berarti makhluk gundul ke Sawiara masuk mencari si Frenty mungkin. Migrasian ya. Ada kemungkinan mas. Karena Frenty di sini nggak apa namanya? Selamat. Ya selamat. Ya kita tarik ulur lagi dengan ucapan dari si penyihir yang tadi. Yang menawarkan kerjasama. Iya. Apa? Bahwasanya penyihir itu sudah saatnya orang terbendak menunggu apa tadi Ya. Kita kayak gitu. Ya intinya muncul ke permukaan nih gitu mas. Itu PR kita nanti. Kita udik masalah itu nanti. Yang Sebenarnya- penting kita sudah mengantongi beberapa nama, mengantongi banyak informasi. Intinya semuanya berkaitan ternyata. Iya. Si Gundul, si Felinta, Felinta. si Frenty, kerajaan Bunisora, sama pernikahannya si Felinta dengan Pangeran siapa kemarin? Cafas. Pangeran Cafas. Dan kita juga lebih tahu mas bahwasanya penyihir dari golongan penyihir agung itu nggak cuma satu. Ternyata mereka bergerombol. Rombongan. Ngomong ya Gun. Baik teman-teman, untuk sementara ini kita sudah mendapatkan informasi lumayan ya. Nanti kita akan cocokkan, semoga ini bisa bekal dari sini bisa bermanfaat untuk penyelesaian yang ada di Sawiara. Sementara ini kita akan makan terlebih dahulu. Mbak Dani sudah kelaparan. Sudah kode-kode terus yuk makan yuk. Makan dulu. Wes. Gelut pun. Sok Gun.